Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi tatimmu bihi alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasid wan niyat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'usu li tatmimi makarimil akhlaq. Salatan wa salaman daimani mutalazimaini ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati ayuna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin, saudara-saudaraku, jamaah salat tarawih di masjid yang penuh barakah dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah di malam hari ini. Kita masih diperkenankan oleh Allah, kita diizinkan oleh Allah untuk sudi kiranya memenuhi panggilan, menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan, yaitu berupa ibadah sholat tarawih. Setelah seharian tadi kita berpuasa, menahan lapar, menahan haus, dan menahan dari segala larangan, kini tiba saatnya kita menghidupkan malam-malam sunnah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita tergolong hamba Allah yang pandai bersyukur, yang pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menggunakan nikmat itu dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin. Mengapa demikian? Kalau nikmat itu tidak kita gunakan semaksimal mungkin, maka ancamannya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kondisi kita sehat, mempunyai kesempatan untuk beribadah, tetapi kita bermalas-malasan atau enggan untuk berpuasa di siang harinya, maka sesungguhnya kita termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, jika kita pandai bersyukur, maka Allah tidak mungkin akan melaknat, dan sebaliknya Allah akan memberikan tambahan-tambahan kenikmatan, memberikan berbagai rezeki, baik yang disangka-sangka ataupun tidak disangka-sangka. Hadirin rahimakumullah, puasa Ramadan tahun ini terasa istimewa dibanding dengan tahun sebelumnya. Alhamdulillah, banyak sekali jamaah yang memenuhi masjid Raudhatul Falah yang penuh barokah ini. Sungguh ini merupakan pemandangan yang baik. Mudah-mudahan soft-softnya ini bertahan sampai 30 hari ke depan. Allahumma amin. Jangan sampai awal-awal saja penuh, barisannya sangat rapat, tetapi jika nanti menjelang akhir mengalami kemajuan atau kemunduran. Ya, kalau kemajuan berarti semakin mana? Semakin sedikit ya, semakin maju jamaahnya. Tapi kalau mulai kemunduran, jamaahnya semakin membludak. Ya, ini kiasan saja. Mudah-mudahan jamaahnya semakin mundur, dalam artian semakin banyak, tetapi kualitasnya ya semakin baik di masa yang akan datang. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, puasa itu merupakan salah satu ibadah yang sangat spesifik, sangat spesial. Pelaksanaannya maupun pahalanya. Dari sisi pelaksanaannya tidak ada bedanya, atau sulit juga dibedakan antara yang puasa dengan yang tidak puasa. Seseorang habis minum, habis makan, kemudian jalan-jalan, tidak ternampak ada bedanya dengan yang berpuasa. Justru itulah ibadah ini merupakan ibadah yang sir, yang rahasia.
termasuk juga pahalanya, tidak dikasih tahu. As-saumu li wa ana azibihi. Berbeda dengan seluruh perbuatan yang lain. Ini artinya kaum muslimin rahimakumullah, apa maknanya, apa hikmahnya yang dapat kita petik. Sungguh banyak sekali hikmah yang sudah banyak diuraikan, tetapi dalam hal ini kita akan mencoba untuk melihat dari sisi yang lain. Puasa itu merupakan salah satu upaya untuk pembersihan diri. Di samping sehat jasmani, juga nanti akan sehat rohani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah sangat menyukai orang yang bertaubat dan yang pandai bersuci. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana kita tahu bersuci, yang kita tahu mungkin umumnya bersuci dari najis, dari hadas dan kotoran, begitu ya. Itu menurut Imam Ghazali adalah bersuci tingkat pertama dan tingkat dasar. Artinya yang disucikan dohirnya, belum sampai ke batinnya. Secara fikih, secara syar'i sudah sah untuk dapat melaksanakan sholat serta dapat melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tetapi bersuci dari hadas itu tidak cukup, hendaklah dibarengi dengan bersuci secara batin. Apa bersuci secara batin? Yaitu adalah taharatul jawarih minal jaraim wal atham. Membersihkan seluruh anggota tubuh kita dari berbagai macam tindakan yang keji dan dosa-dosa. Anggota tubuh kita ada berupa mata, ada berupa mulut, ada berupa tangan dan kaki dan lain sebagainya. Nah, mari kita sucikan mata kita dengan cara apa? Melihat yang baik-baik. Kalau tadi terbiasa melihat yang mungkar, yang maksiat, maka sucikan dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran, dengan cara melihat hal-hal yang diridhai oleh Allah. Begitu juga dengan tangan, kalau yang tadinya kita sering memukul orang, menyakiti orang, maka cara mensucikannya dengan cara banyak-banyak membantu orang lain, ringan tangan dan sebagainya. Kalau mulut kita sering ghibah, sering ngerasani, sering berbuat bohong, maka cara mensucikannya dengan cara berkata jujur, ya, banyak melakukan amal-amal yang soleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah yang harus kita lakukan, yaitu dengan cara tahap kedua. Tahap ketiga yaitu adalah taharatul qalbi minal akhlaqil madhmumah, membersihkan hati dari akhlak yang tercela. Ini termasuk bersuci batin. Penyakit hati ini jauh lebih berat, jauh lebih efeknya, dampaknya luar biasa dibanding penyakit fisik yang lain. Kalaupun ada virus corona, kalau ada virus TBC atau virus yang lain, barangkali hanya menyerang 1 atau 2 orang. Menularnya pun bisa kita obati, tetapi kalau menyangkut penyakit hati, itu dampaknya luar biasa sekali. Dan bisa-bisa sepanjang hidup seseorang itu belum sampai terobati, bahkan hingga wafat sekalipun belum sampai diobati, maka hakikatnya dia masih terjangkit penyakit hati. Penyakit hati itu sangat banyak dan sangat rawan. Mulai hasud, iri hati, dengki, bangga diri, riya, sombong, ya, dan lain sebagainya. Ini juga penyakit-penyakit yang perlu kita obati, yang perlu kita bersihkan. Dan penyakit ini kadang-kadang mengidap atau menjangkiti orang-orang yang sedang ibadah. Kadang-kadang orang-orang yang sedang beramal soleh. Sangat mungkin sekali ketika beramal soleh dia pamer, dia ingin diketahui orang lain. Mau sholat diposting, mau makan diposting, mau ngaji diposting, dan lain sebagainya. Seolah-olah kalau tidak diposting tidak enak.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau memang tujuannya untuk dakwah, untuk syiar, itu tidak masalah. Masih dalam batas-batas kewajaran. Tetapi ini hati-hati. Sebab kadang-kadang orang itu bangga diri, ujub. Ujub ini merupakan permulaan dari riya. Kalau orang tiap hari berbuat ujub dan dia tidak sadari, maka lama-kelamaan dia akan berbuat riya. Kalau riya diperhatikan, diterus-teruskan, maka akan muncul namanya takabur. Dan takabur ini merupakan salah satu hal yang sifat-sifat dari setan, yaitu sombong. Oleh karena kaum muslim, dan kalau udah sombong maka ibadahnya tidak akan diterima. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, secara syariat barangkali sholatnya sah. Secara fikih syarat rukunnya sudah terpenuhi, sah secara dan tidak wajib mengulang. Tetapi secara hakikat eman-eman kalau ibadahnya tidak diterima. Inilah yang harus kita sadari bersama. Percuma kita sholat tarawih rakaat setiap hari, mengaji, tapi akhirnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga dan keempat kaum muslimin rahimahullah, ini merupakan taharatus sirri, membersihkan jalan rahasia kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara bersucinya para wali, para aulia, para anbiya, dan para solihin. Maksudnya apa? Kita mensucikan jalan rahasia kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seringkali kita kalau beribadah, kita motivasinya aneh-aneh. Ingin kaya, ingin sehat, ingin dapat kehidupan yang enak, dan sebagainya, bahkan ingin pahala dan sebagainya. Apakah itu salah? Saya kira tidak, dan karena itu sudah ada dalilnya. Tetapi kaum muslimin rahimahullah, marilah kita tingkatkan motivasi kita. Kita beribadah tidak sekedar mencari pahala, kita tidak sekedar untuk mencari surga sekalipun. Sebab baginda Rasulullah SAW kurang apa? Beliau diampuni dosa yang baik yang lama, yang telah lampau maupun yang akan datang. Beliau sudah dijamin dapat garansi masuk surga. Tetapi kenapa beliau tiap malam tetap aja beribadah? Mengapa tiap malam beliau beribadah sampai subuh? Ya, sampai kakinya bengkak. Dan tiap hari beliau selalu membaca istighfar, padahal tidak pernah berbuat salah. Beliau adalah nabi yang maksum. Kenapa kok masih berbuat istighfar? Ma'asyiral muslimin, karena memang motivasinya adalah lillahi ta'ala, untuk mensyukur nikmat dan mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah mencapai level ini, maka insya Allah kita akan mendapatkan kenikmatan dalam beribadah. Karena kita beribadah karena dasar cinta, bukan sekedar atas kewajiban ataupun karena ingin meraih motivasi duniawi yang lain. Untuk itu kaum muslimin rahimahullah, marilah kita bersihkan kita dari hadas kecil maupun hadas besar, bersihkan seluruh anggota tubuh kita dari berbagai kesalahan dan dosa, dan lebih penting lagi marilah kita bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit akhlak yang tidak baik, dan lebih utama marilah kita bersihkan terus-menerus jalan kita, yaitu tidak lain adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ada yang kita lakukan tidak karena Allah, jangan kita lakukan. Jangan sekali-kali melaksanakan sesuatu yang tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu kaum muslimin rahimahullah, mari kita berdoa. Insya Allah dengan begitu pada akhir nanti, sebagaimana firman Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari itu, pada hari kiamat, tidak akan bermanfaat harta maupun anak-anak kita, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah datang dengan hati yang adem, yang bersih, dan yang tumaknina. Mudah-mudahan kita mendapatkan qalbun salim, lebih-lebih barokah di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.